Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Dewan Juri dan teman-teman. Perkenalkan, nama saya Aida Zaskia Maslari. Saya kelas 5 bersekolah di SD Negeri 01 Sitipurwo. Kali ini saya akan bertutur dan cerita asal-usul Bunga Kemuning karangan Erlangga Verkit. Dengarkan ya teman-teman. Dahulu kala hiduplah seorang raja yang memiliki 10 putri yang sangat cantik. Putri sulung bernama Putri Jamban, adik-adiknya bernama Putri Hijau, Putri Jingga, Putri Nila, Putri Merah, Putri Kelabu, Putri Oranye, Putri Biru, Putri Putih, dan putri yang paling bungsu bernama Putri Kuning. Pakaian yang mereka kenakan juga sesuai dengan nama mereka. Sang raja dikenal dengan raja yang bijaksana, namun ia terlalu sibuk mengurus pemerintahan sehingga tidak bisa memperhatikan anak-anaknya dengan baik. Permaisuri sudah lama meninggal. Sejak para putri masih kecil, jadilah pengasuh para putri diserahkan kepada dayang istana. Sejak kecil, para putri selalu hidup dimanja. Hal itu menyebabkan mereka menjadi malas dan tidak mau belajar. Setiap hari, mereka hanya senang bermain-main saja. Tapi dari ke-10 putri tersebut, ada satu putri yang selalu rajin belajar dan bekerja keras. Dia adalah Putri Kuning. Pada suatu hari, raja hendak bepergian ke suatu negeri dalam jangka waktu yang agak lama. Oleh-oleh apakah yang kalian inginkan? Tanya raja kepada para putrinya. Para putrinya langsung meminta oleh-oleh yang mahal-mahal. Aku mau perhiasan dari emas, kata Putri Hijau. Aku mau kain sutra yang sangat halus, kata Putri Biru. Aku mau sikat rambut dari perak, kata Putri Merah. Setelah ke-9 putri menyebut oleh-oleh yang mereka inginkan, raja bertanya, oleh-oleh apakah yang diinginkan oleh Putri Kuning? Aku tidak menginginkan apa-apa, ayah. Aku hanya ingin ayah pulang dengan selamat dan dalam keadaan sehat. Kakak-kakaknya mendengar hal itu langsung menertawakan Putri Kuning karena tidak meminta oleh-oleh. Tapi dia ketakutan ayahnya yang paling utama. Setelah pergi sekian lama, akhirnya sang raja pulang juga. Para putri menyambut kedatangan ayahnya mereka dengan riang gembira. Putri Kuning langsung memeluk ayahnya untuk melepaskan rindu. Sementara kakaknya sibuk menanyakan oleh-oleh pesanan mereka. Putri Kuning, putriku, maafkan ayah tidak bisa memberikanmu oleh-oleh dengan warna kuning kesukaanmu. Ayah hanya menemukan kalung yang berwarna hijau ini untukmu, kata sang raja sambil mengambilkan kalung itu kepada para putri Kuning. Terima kasih ayah, namun kepulangan ayah sudah menjadi oleh-oleh terbaik untukku, kata Putri Kuning. Setelah mendapatkan semua oleh-oleh, para putri langsung memamerkannya. Bagus benar kalungmu, kata Putri Hijau dengan iri. Tapi kalung itu berwarna hijau, jadi harusnya kalung itu untukku, kata Putri Hijau sambil berusaha merebut kalung itu dari Putri Kuning. Tapi ayah memberikan kalung ini untukku, bukan untuk kakak. Mendengar kata-kata yang dikeluarkan Putri Kuning, Putri Hijau menjadi marah. Dia segera memanggil semua saudaranya yang lain sambil berpura-pura menangis. Putri Hijau mengaku bahwa Putri Kuning telah mengambil kalung miliknya. Mereka akhirnya sepakat kalau Putri Kuning harus diberi pelajaran. Mereka berusaha merampas kalung tersebut. Putri Kuning berusaha mempertahankannya.
Kakaknya menjadi berang. Putri Jingga mengambil sebatang kayu dan memukul ke kepala si kuning. Ternyata pukulan Putri Jingga terlalu keras dan menyebabkan Putri Kuning meninggal. Karena takut ketahuan, mereka semua segera mengubur jenazah Putri Kuning di taman istana. Putri Kuning tiba-tiba menghilang tanpa jejak, membuat raja panik. Beliau segera memerintahkan semua pengawal istana untuk mencari kemana perginya Putri Kuning. Namun, setelah berbulan-bulan mencari, Putri Kuning tetap belum ditemukan. Sang raja menjadi sangat sedih dan menyesali diri. Akhirnya, raja mengirimkan ke 9 putri untuk belajar pekerti di daerah lain. Pada suatu hari, ketika sedang duduk termenung di taman istana, raja melihat sebuah tanaman yang belum ia pernah lihat sebelumnya. Batangnya bagai jubah putri, daunnya berat berkilau bagai kalung batu yang hijau. Bunganya putih kekuningan dan berbau sangat harum. Tanaman itu mengingatkan raja pada Putri Kuning. Akhirnya raja menamai tanaman itu dengan kebening. Pesan moral dari cerita ini, kebaikan akan membuahkan hal-hal baik meskipun kejahatan seringkali menghalanginya. Sekian cerita asal mula bunga kemuning. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.